Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, tsumma sholatan wa salaman ala Rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Anggi Putri Kurniadi selaku dosen mata kuliah Ekonometrika. Perkenalkan nama saya Rika Sinta dengan NIM 1919010121. Baiklah, yang mana pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Anggi Putri Kurniadi dengan materi metode regresi linier berganda. Adapun tujuan metode tersebut yaitu untuk mengidentifikasi kekuatan efek yang dimiliki variabel independen terhadap variabel dependen, dan juga untuk memberikan efek atau dampak perubahan, yaitu analisis regresi linier berganda membantu kita untuk memahami seberapa besar variabel dependen akan berubah ketika kita mengubah variabel independen, dan juga memprediksi tren dan nilai-nilai masa depan. Adapun pengolahan datanya sebagai berikut, dengan menggunakan aplikasi Fuse. Kita buka aplikasinya. Setelah itu kita memilih create a new Fuse work file. Dan memilih tipenya regular frekuensi dengan dimulainya tahun 1990 dan berakhir pada tahun 2020. Nah, untuk file names-nya kita biarkan saja dan lalu menekan tombol OK. Dan setelah seperti ini, kita memilih quick dan empty group. Setelah itu kita kembali ke data yang telah kita letakkan di file Excel seperti ini. Nah, kita copy ini dan kita pindahkan lagi ke sini, ke aplikasi Fuse-nya. Nah, setelah didapatkan seperti ini, maka kita pencet tombol X ini. Setelah itu, keluar tanda seperti ini, kita menekan tombol Yes. Dan kita menukar setiap seri ini menjadi seri 1 menjadi X1, seri 2 menjadi X2, seri 3 menjadi X3, dan yang terakhir nanti seri 4 menjadi Y. Seperti ini. Dan yang terakhir seri 4 menjadi Y. Nah, setelah didapatkan seperti ini, maka kita pencet tombol quick. Maka setelah ini kita memilih estimasi equation. Dan kita memasang rumus yang saya pakai yaitu log Y dalam kurung spasi C spasi X1 spasi X2 spasi X3. Nah, setelah seperti ini, lalu menekan tombol X. Nah, data yang kita dapatkan seperti ini, yang mana persamaan regresi liniernya yang kita dapatkan yaitu Y sama dengan 16,38 dikurang 0,03 X1 ditambah 0,01 X2 dan dikurang 0,09 X3. Dan adapun R square-nya yang kita dapatkan yaitu 0,18 dan juga probe F statistiknya 0,134163. Dan adapun interpretasinya, angka konstanta yang 16,38 artinya pengangguran Indonesia adalah sebesar 16,38 pada saat inflasi, investasi asing, dan pertumbuhan ekonomi langsung sama dengan 0. Nilai koefisien sebesar min 0,3 artinya apabila inflasi meningkat sebesar 1%, maka pengangguran akan turun sebesar min 0,3%. Nilai koefisien sebesar 0,01 artinya apabila investasi asing meningkat sebesar 1%, maka pengangguran akan meningkat sebesar 0,01%. Nilai koefisien sebesar min
0,09 artinya apabila pertumbuhan ekonomi langsung meningkat sebesar 1%, maka pengangguran akan turun sebesar min 0,09%. Nilai koefisien determinasi atau R-square yang didapatkan adalah 0,183625, artinya variabel independen yang terdiri dari inflasi, investasi asing, dan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan perubahan pada variabel independen, yaitu pengangguran Indonesia sebesar 18,3625% dan sisanya sebesar 81,6375%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan. Hasil uji simultan atau uji F terlihat dari signifikan 0,134163 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% dalam kurung 0,05 sehingga 0,134163 lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari inflasi, investasi asing, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu pengangguran Indonesia selama periode 1960 sampai 2020. Sedangkan hasil uji parsial atau uji T, variabel inflasi mempunyai nilai probability-nya 0,0325, yaitu lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran Indonesia. Variabel yang kedua itu variabel investasi asing. Mempunyai nilai probability-nya 0,7953, yaitu lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa investasi asing mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengangguran Indonesia. Dan yang terakhir, variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai probability-nya 0,0247, yaitu lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, setelah ini masuk kita uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu kita menguji normalitas namanya. Nah, caranya yaitu dengan memilih tombol view. Habis itu kita memilih residual diagnosis dan memilih histogram normality test. Nah, keluar data seperti ini. Dan diketahui bahwasanya probability-nya 0,48. Karena nilai probability-nya lebih kecil dari 0,05, maka model yang digunakan datanya tidak terdistribusi normal. Dan yang kedua, kita menguji linearitas. Caranya, setelah kita pilih view, kita memilih residual, stability diagnosis, dan memilih Ramsey set test. Nah, keluar seperti ini tandanya, dan kita memencet tombol OK. Nah, setelah terjadi data seperti ini, itu F statistik yang kita dapatkan yaitu 0,0896. Karena nilai probability F statistiknya 0,08 itu lebih besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak linear. Dan kita lanjut ke uji yang ketiga, yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini caranya kita dengan cara mengklik tombol view dan memilih residual ini, serta setelah itu kita mengklik tombol serial. Setelah view residual serial ini, nah keluar tombol keluar seperti ini, kita mengklik tombol OK. Nah, setelah seperti ini, maka data yang kita dapatkan itu dari ops R square-nya
itu 0,000. 0,0000. Karena nilai probability of R square-nya kurang dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita menguji heteroskodastisitas dengan cara mengklik tombol view. Setelah itu kita memilih residual dan memilih heteroskodastisitas tes. Nah, setelah itu kita memilih white, habis itu kita pencet OK. Setelah seperti ini, data yang kita dapatkan, maka nilai ops R square-nya 0,0407. Nah, ini dinyatakan bahwasannya nilai probability of R square-nya lebih kecil dari 0,05. Berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heteroskodastisitas atau homoskodastisitas. Kita mengklik tombol view, habis itu coefficient, habis itu variance. Nah, seperti ini data yang kita dapatkan. Maka nilai centered Viv-nya itu kita perhatikan yang di bawah NA itu, nah nilainya itu 2,8, 1,12, dan 2,89. Ini berarti semua angkanya di bawah 10. Dan berarti model ini tidak mengandung multikolinearitas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.